Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari Bu, kita Oke, semangat ya pagi ini ya. Baik, semangat kita pagi ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa, kita baca doa terlebih dahulu. Bantu dulu Reno untuk mempersiapkan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita baca ayat pendek terlebih dahulu. Baik, seperti biasa, setelah kita membaca ayat pendek, kita menyanyikan lagu wajib bersama. Ibu minta salah satu perwakilan untuk memimpin di depan. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa? Yeni. Apa keterangannya, Nak? Alfa. Kemana? Nggak tahu berarti dia kemana ya? Ada yang nampak tadi pagi nggak? Oh, berarti hari ini cuma Yeni aja. Ada lagi yang lain? Oh, hadir semua. Yeni. Oke. Untuk hari ini kita masuk materi yang selanjutnya. Minggu kemarin kita sudah membahas materi apa? Nah, ciri-ciri makhluk hidup dan komponen biotik dan abiotik. Sekarang kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang interaksi makhluk hidup. Nah, interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau ngajukan pertanyaan. Apakah setiap interaksi yang terjadi antar komponen biotik ini saling menguntungkan? Tidak. Apa alasannya? Kemarin kita sudah membahas komponen biotik dan abiotik. Apa itu komponen biotik? Yang hidup. Oke. Kalau komponen abiotik, komponen yang tidak hidup. Jadi apakah setiap interaksi di dalam komponen biotik ini saling menguntungkan? Tidak. Alasannya? Berarti interaksi di sini tidak semata-mata saling menguntungkan, tapi ada yang dirugikan. Nah, itulah kenapa setiap interaksi ini tidak selalu saling menguntungkan. Contohnya misalnya nanti seperti predasi, yang di situ ada pemangsa dan ada yang dimangsa. Oke, pertanyaan yang kedua, mengapa terjadi interaksi di antara komponen penyusun ekosistem? Seandainya kalianlah di sini satu kelas, mengapa harus ada interaksi? Karena saling membutuhkan. Bagus. Yang lain? Kalian di sini saling berinteraksi satu sama lain, saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Oke? Kita masuk materi. Ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai terlebih dahulu. Yang pertama, melalui tampilan PowerPoint yang Ibu tampilkan ini, peserta didik dapat menganalisis interaksi yang terjadi dalam suatu ekosistem dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video, peserta didik mampu menjelaskan interaksi makhluk hidup dan lingkungannya dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi secara kelompok,
Peserta didik mampu menganalisis interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dengan baik dan benar. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi secara berkelompok, peserta didik mampu memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat adanya perubahan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kelima, melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil analisis interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan baik dan benar. Berarti untuk materi ini nanti ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Kita mulai masuk ke materinya. Sekarang perhatikan gambar ini. Silakan diperhatikan gambar ini. Dari dua gambar ini apa perbedaannya? Atau apa ada persamaannya? Sama-sama mengumpulkan nektar. Kalau perbedaannya? Dari dua gambarnya apa perbedaannya? Jenis hewannya. Jenis hewannya, jenis bunganya. Apalagi tuh? Ya, ada love-love-nya juga. Ya kan? Ada tanda cinta di situ katanya. Terus kalau ditengok lagi warna bunganya. Berbeda juga dari segi warna, dari segi bunganya. Dah? Jadi dari segi perbedaan ini, biar lebih semangat lah ya, kita buat ice breaking dulu. Biar lebih fokus. Kita buat ice breakingnya tepuk cinta. Jadi nanti Ibu kasih cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Oke, bisa dimulai? Oke, kita mulai. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, nah, karena di sini ada gambar cinta, cinta love-love-nya juga, berarti kita juga buat tepuk cinta ya, biar lebih semangat dalam memperhatikan video yang Ibu tampilkan nanti. Ini materi yang selanjutnya, interaksi dalam ekosistem. Dah, tentunya kalian pernah memperhatikan ya, di dalam kehidupan. Dah, interaksi itu terjalin, bentuknya bisa bermacam-macam. Begitu juga dengan interaksi pada ekosistem. Dah, dilihat di situ ada gambarnya, gambar hewan, ada namanya rantai makanan, ada namanya piramida makanan. Nah, itu interaksi dalam ekosistem. Yang pertama, interaksi dalam ekosistem yang pertama itu ada netralisme. Netralisme adalah hubungan yang saling tidak mempengaruhi secara langsung meskipun organisme hidup pada habitat yang sama. Dan contohnya di sana juga ada ayam dan sapi di padang rumput, yaitu antara ayam dan sapi serta domba dan ayam di padang rumput, yang tidak saling mengganggu ya. Jadi punya makanannya masing-masing. Lanjut, interaksi yang kedua itu ada predasi namanya. Predasi itu sama dengan pemangsa. Jadi di sini predasi adalah interaksi antara organisme, pemangsa dan yang dimangsa. Yang predator dan yang dimangsa serta yang tidak dimangsa. Contohnya di sini adalah harimau dan kelinci. Kelinci itu? Hah? Kancil? Berarti harimau dan kancil? Nah, berarti di sini ada yang satu dimangsa dan ada yang satu memangsa. Berarti ada yang satu dimangsa, satunya memangsa. Ada gambarnya. Berarti satunya mati, satunya hidup. Oke, lanjut. Yang ketiga, itu ada kompetisi namanya. Biasanya kalau kita pun juga, kalau ngadakan lomba itu ada kompetisi namanya ya. Berarti ada yang kalah, ada yang menang. Begitu juga dengan kompetisi ini, yaitu interaksi antara makhluk hidup yang saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dah, kalau dia bersaing otomatis nanti ada yang satu dapat, satu tidak dapat. Contohnya di sana adalah kelinci dan rusa dalam mendapatkan makanan. Kalian di sini contohnya kuda Nil. Kuda Nil yang memperebutkan wilayah kekuasaan.
Berarti di sini ada yang satu yang menang, nanti ada satu yang kalah. Kalau kita tengok gambarnya dia saling memperebutkan kekuasaan tempat hidupnya. Komensalisme adalah hubungan antara individu dari dua spesies di mana salah satunya memperoleh manfaat dan yang lain tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Berarti satu diuntungkan, satu tidak berpengaruh. Sedangkan simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara organisme dari dua spesies yang berbeda yang masing-masingnya mendapatkan keuntungan. Berarti kedua makhluk hidupnya mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua spesies tumbuhan atau hewan, di mana yang satu diuntungkan dan yang merugikan satu yang lain. Contohnya satu spesies yang parasit hidup pada di dalam spesies inang dengan mengorbankan spesies inangnya, di mana lama-kelamaan ia bisa mati. Contohnya kalau kita contohkan pada tumbuhan pohon mangga lah ya, pohon mangga nanti ditempeli sel inang atau ditempeli benalu, itu lama-kelamaan nanti pohon mangga itu akan dipenuhi oleh benalu itu tadi. Setelah itu pohon mangga itu akan mati, lama-kelamaan akan mati karena dipenuhi oleh benalu. Itu yang parasit ya, setelah dia numpang, tapi dia malah merusak tempat yang ditumpanginya. Dari berbagai macam interaksi ini, masing-masing tumbuhan dan hewan itu melakukan proses rantai makanan namanya, yaitu proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Jadi di sini nanti pengertiannya, rantai makanan adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu. Berarti ada yang satu dimakan, ada yang satu memakan. Nah, lanjut kita tengok contohnya di sini. Rantai makanan dalam ekosistem padang rumput. Di situ yang sebagai produsennya adalah rumput, dimakan oleh belalang, belalang dimakan katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang diuraikan oleh dekomposer atau di situ dekomposernya jamur. Lanjut, dari kumpulan beberapa rantai makanan itu, dia membentuk jaring-jaring makanan. Satu, contohnya di sini rumput dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan makan elang, makan ular. Boleh, bisa kedua-duanya ya. Berarti ayam dimakan ular bisa, ayam dimakan elang juga bisa. Setelah itu baru diuraikan oleh, ini apa nih? Ulat. Ulat keket. Iya. Ulat yang kecil-kecil kayak apa tuh, dia ada warna-warni dia. Dah, langsung nanti diuraikan oleh bakteri atau jamur. Jadi nanti ditambahkan jamur atau bakterinya nanti ya. Dah, dari materi ini, dari mulai interaksi sampai rantai makanan dan jaring-jaring makanan, ada pertanyaan? Tidak ada? Nggak ada, berarti kita lanjut. Ini Bu ada video. Coba diperhatikan video ini ya. Dah? Berarti di sana videonya tentang perburuan liar. Dah, perburuan liar orang hutan. Jadi di sini nanti akan Ibu kasihkan tugas per kelompok. Ya, nanti kalian akan membahas tentang video yang sudah ditampilkan ini. Perburuan liar orang hutan. Jadi nanti per kelompok silahkan diisi nama kelompok serta jawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD yang Ibu bagikan ini. Satu. Silahkan tulis nama kelompoknya ya. Nama kelompok. Dan silahkan dicari jawabannya. Silahkan tulis namanya. Silahkan dikerjakan.
Jawab. Ya. Bagaimana pengaruh dari kepunahan populasi orangutan pada ekosistem hutan itu? Ya. Jawabannya di sini. Ya, di situ nanti. Tapi ini yang pertanyaan ini aja. Ini. Ya, ini nanti di sini jawabannya. Enggak. Ya, udah siap? Udah nih kelompok 5 udah. Kelompok 5 kan? Udah? Selesai nggak selesai? Silakan dikumpulkan. Ini yang kelompok 3 udah? Ini. Udah, langsung kita undi aja ya. Kelompok yang tampil itu sesuai dengan nanti berhenti dadunya di mana ya? Kelompok berapa? Kelompok 1. Dadunya kelompok 1. Berarti nanti yang tampil ini kelompok 1. Udah? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja. Nah, dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh atau dampak dari penurunan populasi orangutan pada ekosistem hutan di Kalimantan? Jawabannya adalah mengganggu keseimbangan ekosistem, gangguan penyebab biji, menurunnya keanekaragaman hayati. Sedangkan pertanyaan yang selanjutnya, dari pengamatan tersebut, bagaimana pengaruh penurunan populasi orangutan terhadap keseimbangan ekosistem hutan dan mengapa demikian? Jawabannya adalah mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di hutan. Alasannya karena semakin berkurang ekosistem orangutan yang ada di hutan tersebut, bakalan terjadi kepunahan. Selanjutnya, dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem tersebut? Menjaga ekosistem orangutan, menjaga dan merawat. Reboisasi melakukan sistem terbang pilih dan terang. Baiklah, nomor 3. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Dari soal tadi, ini ada jaring-jaringnya. Jaring-jaring yang dibuatkan. Boleh, kalau yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Oke. Kelompok 3. Maafkan saya dan kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara menjaga keseimbangan tadi? Dengan cara, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Ya, kelompok 3. Dengan cara merawat dan merekat atau reboisasi dan tidak asal tebang pohon sembarangan atau secara liar. Baik, terima kasih.
Oke, ada lagi? Silakan, kelompok berapa itu? Kelompok 5. Apa yang terjadi pada ekosistem hutan jika populasi orang hutan menghilang? Baiklah, kami menjawab akan terjadi kepunahan atau bahkan populasi di hutan tidak akan seimbang lagi karena sebagian dari ekosistem atau hewan yang ada di hutan itu telah hilang. Saya sampaikan dari kelompok 4 dengan bertanya. Coba sebutkan beberapa alasan kepunahan orang hutan. Alasannya, saya akan menjawab pertanyaan dari kami bertiga. Alasannya karena banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab memburu secara liar. Contohnya seperti di hutan-hutan bebas, mungkin karena mereka ingin mengambil bulunya untuk dijadikan tas atau organ-organ lainnya. Baiklah, cukup memasukkan sekian sama. Baiklah, memang menutup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kasih aplaus untuk kelompok yang tampil. Bagaimana cara menjaga ekosistem hutan agar hutan itu tetap terlindungi? Tadi di sini kita tengok video yang ditampilkan itu tentang banyaknya orang hutan yang diburu atau perburuan liar orang hutan yang mengakibatkan populasi, ya rusaknya ekosistem dan populasi orang hutan pun juga berkurang. Bagaimana cara menjaganya? Untuk menjaga ekosistem hutan agar tetap terlindungi dengan cara melakukan reboisasi dan penanaman kembali. Terapkan sistem tebang pilih dan tebang tanam saat penebangan serta laksanakan sanksi tegas bagi perusak hutan. Oke, yang pertama tadi melakukan reboisasi, yaitu penanaman di hutan yang gundul atau penanaman hutan kembali. Dan yang kedua tadi ada apa yang kedua? Melakukan tebang pilih, berarti tidak sembarangan menebang pohon ya, agar populasi yang hidup di sana pun juga akan tetap bertahan hidup. Yang ketiga? Melaksanakan sanksi terhadap yang melakukan pelanggaran. Nah, kalau seandainya sudah diadakan sanksi, berarti bagi yang melakukan pelanggaran akan diproses atau akan dihukum. Jadi kalau seandainya di dalam ekosistem ini sudah terlindungi, bagaimana rantai makanan dan jaring-jaring makanan di dalam hutan itu? Nah, kalau kita perhatikan tadi hutannya sudah terlindungi, populasinya sudah terlindungi juga. Bagaimana jaring-jaring dan rantai makanan yang ada di dalam ekosistem itu? Ekosistem hutan. Apakah terganggu atau tetap terlindungi juga? Kalau seandainya kita perhatikan di ekosistem hutan tadi, itu sudah terlindungi semua karena kita sudah melakukan berbagai cara untuk melindungi hutan. Jadi kalau sudah terlindungi, bagaimana rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada di dalam ekosistem hutan tersebut? Terlindungi dan tetap stabil. Yang lain? Berjalan dengan baik. Terus? Dan ekosistemnya pun juga berlangsung dengan baik. Dan makhluk hidup atau populasi yang ada di dalam hutan itu pun juga terjaga. Karena dia bisa mendapatkan makanan juga dengan baik. Misal, kalau kita perhatikan ya, di dalam hutan itu ekosistem ular. Kalau biasanya ular itu memakan hewan-hewan yang ada di hutan. Dan kalau hutannya sudah terlindungi, berarti ekosistem yang ada di dalamnya juga ikut terlindungi. Nah, dari video tersebut, itulah pembahasannya tadi tentang orang hutan. Selain orang hutan, apa saja yang ada di dalam hutan itu lagi yang bisa dilindungi? Harimau. Itu ada hewan yang dimangsa juga ya, seperti predasi tadi. Pemangsa dan dimangsa.
Di dalam hutan. Gajah. Apa lagi? Burung apa? Burung rangkok. Itu sejenis burung yang seperti burung apa itu jenisnya tuh? Yang panjang. Yang dikoleksi. Oh, yang ada jambulnya. Ya. Nah, itu sejenis hewan yang ada di hutan. Berarti kalau terlindungi, semua yang ada di hutan itu pun juga ikut terlindungi. Berarti interaksi yang ada di dalam hutan itu pun juga ikut terlindungi dan terjaga. Baik, di dalam materi yang sudah dijelaskan tadi ada beberapa macam interaksi. Nah, interaksi yang di sini ada namanya interaksi. Yang pertama tadi apa? Netralisme. Yang satu untung, yang satu tidak dirugikan atau tidak berpengaruh. Itu netralisme. Yang kedua ada parasitisme. Parasitisme itu dalam simbiosis yang terbagi menjadi 3. Ada simbiosis parasitisme, ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga ada itu predasi. Ada yang dimangsa dan ada yang memangsa. Dan yang keempat itu ada kompetisi, yaitu ada persaingan. Yang satunya diuntungkan dan yang satunya lagi dirugikan. Oke, berarti materinya sampai di sana. Kalau tentang rantai makanan tadi sudah dibahas oleh masing-masing kelompok. Dan begitu juga dengan jaring makanan. Selanjutnya, Ibu akan mengadakan post-test. Nanti masing-masing akan Ibu kasihkan soal post-test ini. Ibu kasih waktu 10 menit. Kalau bisa lebih kurang dari 10 menit pun lebih bagus. Oh, kurang 1. Jangan lupa ditulis nama. Oke. Udah? Oke. Udah semua? Udah semua berarti ya? Udah? Berarti sekian pertemuan kita hari ini. Nanti hasil ini akan Ibu bagikan minggu depan. Dan untuk kelompok yang tampil minggu depan, tadi materi kita tentang interaksi ya. Berarti selesai materi ekosistem, selanjutnya minggu depan kita membahas tentang bumi dan antariksa. Yang ditampilkan nanti oleh kelompok selanjutnya. Kelompok berapa tentang bumi dan antariksa? Kelompok 3 dan kelompok 4. Oke? Sekian pertemuan kita hari ini. Kelompok 3 dan 4 silakan dipersiapkan. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 berarti ya. 2, 3, dan 4. Oke? Dah, selesai pertemuan kita hari ini. Boleh bantu disiapkan dulu, Ketua Reno? Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dah, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Dah, sama-sama. Semoga ilmu yang didapatkan pun bermanfaat dan kalian semuanya menjadi orang sukses. Amin.